Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, kami kabarkan berita terbaru terkait seseorang yang menghina Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu saja, orang ini ingin sekali mendambakan orang muslim di Palestina itu semuanya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan petang-tang peteng-tengnya, dengan sombongnya dia berkata demikian. Akan tetapi ya ikhwah, sekarang setelah ditahan di kepolisian, orang ini seperti yang ciut, tidak gairah. Bahkan orang ini terlihat lesu ya ikhwah, karena akan berhadapan dengan proses hukum tentunya. Ini merupakan pelajaran untuk kita semua bahwa ketika seseorang menghina Nabi Allah, seseorang menghina ayat suci Al-Quranul Karim atau menghina Sang Khalik, maka orang tersebut akan dipastikan mendapatkan kehidupan yang amat sangat sempit. Ini bukan kata kami ya ikhwah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengkonfirmasi dalam kitab sucinya yang mulia. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling atas ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghina Al-Qur'anul Karim merupakan bentuk berpalingnya kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Maka kata Allah, ma'isyatan dhanka, lahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut akan diberikan kehidupan yang amat sangat sempit, luar biasa. Maka janji Allah itu tidak pernah bohong, dan janji Allah pasti Allah akan tepati. Sebagaimana polisi sudah merilis dengan resmi bahwa orang ini sebelumnya profesinya adalah supir truk ya ikhwah. Akan tetapi sekarang atas penghinaannya kepada Rasulullah SAW yang tadinya bisa ke satu tempat atau ke tempat yang lainnya, karena dia menghina Rasulullah SAW, Allah berikan kehidupan yang sangat sempit, luar biasa. Ya ikhwah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan resmi dari pihak kepolisian di mana penghujat Islam ini sudah ditahan ya ikhwah. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Silakan. Dan pada siang hari ini ingin saya sampaikan bahwa pelaku saudara LDS sudah kita amankan dari Polres Danau Toba, Polres Toba yang kemarin melakukan pengamanan di sana, dan kemudian kita bawa ke Polda Sumatera Utara tadi pagi, dan kita akan proses lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa unggahan video di snack video aplikasi ini meresahkan bagi kita semuanya, dan kemudian kerjasama kami dengan Polda Papua Barat, yang dimana kita ketahui bahwa pengunggah ini memiliki alamat di sana. Saudara LDS ini memiliki alamat di Sorong, Papua Barat. Kita melakukan koordinasi, dan pada sore harinya saudara LDS diantar oleh kakaknya untuk menyerahkan diri ke Polres Toba. Kita tahu bahwa keluarga dari LDS meminta untuk saudara LDS mempertanggungjawabkan perbuatannya ini, dan kita akan lanjutkan dalam proses penyidikan. Kita tahu bahwa ujaran kebencian ini tentu sesuatu yang harus kita lakukan penegakan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Itu saya tidak peduli mereka itu, karena mereka itu adalah pengikut iblis, pengikut setan, termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Hiro, tapi yang dia dapat setan itu ya. Oke, salam dari saya, bukan dari Papua lagi ya, Sumatera ya. Oke. Baik, sahabat Asik Ngaji, ini hemat kami ada 2 pasal kemudian yang akan dikenakan kepada orang ini. Ini hemat kami dan dugaan kami ya. Yang pertama adalah pasal penistaan agama atau ujaran kebencian. Yang kedua adalah UIT ya ikhwah, yang mana orang ini sendiri yang menyebarkan di aplikasi snack video itu. Nah, alhamdulillah, bagaimana tidak disebut dengan ujaran kebencian? Orang ini sudah mengatakan dan begitu terang-terangan, luar biasa. Katanya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pengikut iblis, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masuk ke Gua Hiro itu bertemu dengan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ikhwah, kalau misalkan kita berpikir dengan akal sehat dan menggunakan akal saja sedikit saja,
mungkin akan berkata dengan baik dan benar bahwa kita sebagai umat Islam seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Bayangkan, umat Islam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan bukan hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah engkau, hai orang-orang yang beriman itu, engkau mengikuti langkah-langkah setan, khutuwati syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sedangkan setan itu merupakan musuh nyata bagimu. Bayangkan, bagaimana disebut kita mengikuti setan, sedangkan setan itu merupakan musuh nyata bagi kaum muslimin. Bahkan setan itu merupakan terlaknat dan terkutuk, ya ikhwah. Bagaimana kita bisa mengikuti setan, sedangkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan menggunakan akal saja seperti ini, maka orang-orang di sana mungkin akan berkata dan berpikir kemudian dua kali bahwa umat Islam itu sebetulnya tidak mengikuti setan. Karena salah satu sifat setan itu mengajak kepada manusia agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sangat jelas, ya ikhwah, ketika orang-orang seperti supir truk ini mengatakan demikian, maka itu berangkat dari kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan orang ini kepada Islam. Maka Anda sekarang ditahan di pihak kepolisian, maka Anda seharusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung roh masih ada di jasad, mumpung Anda belum meninggal dunia, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Maka janganlah Anda menyesal kemudian di dunia atau nanti di akhirat. Ketika Anda tidak mengetahui tentang Islam, maka diamlah. Kalau misalkan Anda ingin tahu tentang Islam, maka belajarlah kepada orang yang tahu. Jangan belajar kepada misionaris dan jangan belajar kepada pendeta, karena tidak akan nyambung jawabannya ketika Anda belajar kepada orang yang tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Alhamdulillah, jadikan hal ini pelajaran. Mungkin ini merupakan balasan yang kecil daripada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini sadar dan orang ini bisa mikir bahwa selama yang ia katakan itu pasti akan ada konsekuensinya. Konsekuensi daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ma'isyatan dongka, yaitu orang ini akan diberikan kehidupan yang amat sangat sempit, luar biasa. Bagaimana tidak sempit, ya ikhwah? Orang ini hidup di dalam penjara. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Kalau misalkan video ini dan video yang lainnya bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.